Australia siap perang, minyak Saudi dihabisi, dan BBM siap jadi barang astral. Sahabat bagi-bagi, dunia makin lama makin mencekam. Mau tidak mau kita harus siaga, terutama pemerintah. Karena bila seluruh dunia berkonflik, pastilah Indonesia akan kena dampaknya. Baik dari ketahanan pangan, energi dan ekonomi, seperti krisis Ukraina, ternyata membawa efek bola salju di dunia. Dari Iran yang menantang perang Israel, Jepang yang mengakui wilayah kepulauan Rusia, Korea yang melakukan uji coba rudal balistik antar benuanya, dan diledakannya kilang minyak Arab Saudi oleh kelompok Syiah Houthi pada hari Sabtu 26 Maret 2022 lalu. Dan yang terakhir, Australia yang ingin menyerang Kepulauan Solomon agar tidak menjadi pangkalan rudal China di Pasifik. Kenapa seluruh dunia bergerak serentak? Dan kemana arah dunia akan terjadi? Dan Indonesia harus melakukan apa? Mari kita bahas setelah video berikut. Mr. Xi Jinping, kami persilakan. 同志们、朋友们、女士们、先生们，2020年就要到了。我在首都北京向大家送上新年的美好祝福。 Sahabat bagi-bagi, dari beberapa bab di atas sudah kita bahas di video sebelumnya. Dari Korea Utara yang bergerak meluncurkan rudal antar benuanya untuk menggertak Jepang yang keras terhadap Rusia akhir-akhir ini, dan Iran yang menentang Israel, dan kita tahu bahwa mereka dikomandoi oleh kakaknya, yaitu Rusia. Kali ini tindak lanjut dari perang tersebut mengarah ke bab selanjutnya, di mana pada krisis Ukraina ini sumber energi dunia sedang tergoncang. Bisa kita lihat di tayangan-tayangan televisi di dunia, sudah mulai kelangkaan serta kenaikan gas dan minyak karena Rusia sebagai salah satu pemasok energi menstop ekspornya. Dan Uni Emirat Arab tidak mau menambah pasokan minyak buminya untuk mengatasi krisis energi dunia dengan berbagai alasannya. Kini pertempuran itu makin berlanjut, di mana kilang minyak Arab Saudi diserang rudal, tepatnya di Aramco, yang itu merupakan bagian dari operasi Siege Breaking 3 yang baru saja dilancarkan pemberontak Houthi. Sahabat bagi-bagi, tentu bisa kita lihat ini, penyerangan ke kilang minyak Arab Saudi dan Amerika Serikat bukan serangan asal-asalan yang seperti diberitakan channel mainstream. Tetapi menurut analisis kami, ini arah dan tujuannya sangat jelas. Ini adalah perintah Rusia untuk mengacaukan lagi pasukan energi dunia yang tinggal mengandalkan Uni Emirat Arab. Karena seperti kita tahu, di balik separatis Syiah Houthi di Yaman ternyata didukung oleh negara Syiah Iran yang notabene gabungan dari Pakta Rusia dan paling loyal terhadap Paman Putin. Dan ini juga menjadi kesempatan negara Syiah itu untuk menyerang pusat dari negara Islam. Sahabat bagi-bagi, tentu dengan makin maraknya sabotase-sabotase energi, Indonesia harus bersiap. Karena tinggal sedikit lagi, mungkin subsidi energi kita akan menipis. Atau beli sajalah sama Rusia, toh lagi menumpuk di sana, daripada dibeli oleh China dan India dengan harga yang murah. Kenapa kita tidak ikut beli? Toh ujung-ujungnya kita juga tetap dianaktirikan oleh Barat. Lihat saja video kami yang berjudul Dalang di Balik Lepasnya Timor Timur. Silahkan kalian klik link di atas. Sahabat bagi-bagi, tidak hanya sampai di situ. Kini berita mengejutkan datang dari Australia yang tanpa kita sadari ternyata Australia sedang mempertimbangkan untuk menyerang negara Kepulauan Solomon. Ternyata ketika dunia sedang fokus pada perang Ukraina dan Rusia, Australia diserukan untuk menginvasi Kepulauan Solomon dengan tujuan untuk menggulingkan pemerintahannya. Seruan itu untuk menghentikan rencana China mendirikan pangkalan angkatan laut di negara Pasifik tersebut. Kejadian persis seperti krisis rudal Kuba Australia. Bahkan seorang Lee Wailin Smith, penerbit dan pendiri makro bisnis dan mantan pemilik jurnal The Diplomat, dengan dingin memperingatkan pangkalan angkatan laut China di Kepulauan Solomon akan menjadi akhir yang efektif dari kedaulatan dan demokrasi Australia. Dalam krisis tahun 1962, dunia berada di ambang Armageddon ketika Uni Soviet mengerahkan rudal nuklir